Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Juwanita. Diketahui saudara konflik sengketa tanah terjadi di antara Desa Bugalima dan Desa Ilepati, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pada Senin 21 Oktober 2024 lalu. Diketahui dua orang yang dilaporkan meninggal dunia dan puluhan rumah warga terbakar akibat konflik tersebut. Untuk informasi lebih lengkap, sudah terhubung dengan jurnalis tribunflores.com, yakni Paul Kabelen. Halo rekan Paul. Halo, rekan Ya. Sandi. Ya, Baik rekan Paul, terkait kejadian tersebut, ini saat ini situasi seperti apa dan bagaimana ini pengamanan dari pihak terkait juga? Silahkan laporannya. baik rekan, dapat saya laporkan bahwa sejak konflik berdarah antara warga Desa Bugalima dan Ilepati di Kecamatan Adonara Barat, Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur yang berlangsung hari Senin subuh tanggal 21 Oktober 2024 dan sempat memanas hingga aksi saling bentrok menggunakan senjata tajam dan senjata api seperti senjata api rakitan dan juga senapan angin. Namun hingga hari ini, Selasa tanggal 22 Oktober 2024, situasi di lokasi sudah kondusif, yang mana di sana sudah ada penjagaan secara ketat oleh aparat kepolisian Resor Flores Timur bersama TNI dari Kodim 1604 Flores Timur dan dibantu oleh Brimob dari Maumere. Dan terkait dengan konflik berdarah tersebut, tercatat dua korban jiwa dan 4 orang lainnya luka-luka. Selain korban luka dan korban jiwa, konflik berdarah yang dipicu sengketa tapal batas tanah antara Desa Bugalima dan Desa Ilepati ini juga mengakibatkan 51 unit rumah hangus terbakar. Rumah yang terbakar ini diduga dibakar oleh massa dari Desa Ilepati yang datang melakukan penyerangan pada hari Senin subuh tersebut. Uh, Kapolres Flores Timur AKBP Inyoman Putra Sandita menyebutkan korban luka itu akibat tertembak senapan angin. Sementara satu korban jiwa berinisial SM berusia 70 tahun, warga Desa Bunga Lima itu tewas akibat terbakar api saat berada dalam rumahnya. Dia tak bisa menyelamatkan diri karena menderita stroke. Kemudian korban jiwa satunya lagi berinisial P, berusia 22 tahun, warga asal Ilepati yang diduga terkena senjata tajam jenis anak panah. Sementara 4 korban yang terluka akibat peluru senapan yang sudah dilarikan ke rumah sakit umum daerah Dr. Henrikus Fernandes Larantuka masing-masing adalah AF usia 56 tahun, AP usia 18 tahun, MS 37 tahun, dan DO 26 tahun. Dan aparat Polres Flores Timur bersama Kodim yang dibantu Batalion B Pelopor Maumere Satuan Brimob Polda NTT sebanyak 25 personel masih berjaga di lokasi kejadian guna mencegah bentrok susulan antara dua warga tersebut. Kendati demikian, warga Desa Ilepati dan Bunga Lima informasi hingga saat ini masih berjaga-jaga di desanya masing-masing. Dan Kapolres Nyoman Sandita meminta warga Desa Ilepati dan Bunga Lima untuk menahan diri dan tak melakukan serangan susulan atas konflik batas tanah. Sebab kendati konflik itu belum terselesaikan, namun penyelesaian konflik seharusnya tak ada atau tanpa adanya kekerasan hingga mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka, termasuk juga kerusakan rumah akibat dibakar. Sementara warga Desa Bunga Lima yang rumahnya hangus, sementara ini menetap di kebun, dan ada juga yang menginap sementara di rumah kerabatnya di Desa Wude yang lokasinya tak jauh dari Desa Bunga Lima. Kapolres Jombang juga memastikan bahwa kedua belah pihak sudah bersepakat untuk menahan diri seusai dilakukan mediasi oleh sejumlah stakeholder seperti tokoh masyarakat, tokoh adat, dan juga aparat keamanan setempat. Kepala Desa Buga 5, Yohanes Ricardus Bakatukan, saat dikonfirmasi hari Senin 21 Oktober kemarin, memastikan bahwa warganya yang
menempati 51 rumah yang sudah hangus terbakar itu, saat ini pihaknya sedang menyalurkan bantuan berupa beras yang adalah sisa-sisa dari beras bantuan PKH yang sudah didistribusikan sejak sore dan malam kemarin. Dan adapun kronologis yang boleh saya laporkan juga, rekan, pada hari Senin kemarin sekitar pukul 5 waktu Indonesia Tengah, masyarakat dari Desa Ilepati menuju ke Desa Bugalima langsung menyerang dan melakukan aksi anarkis. Dalam keadaan tersebut, masyarakat dari Desa Bugalima dan masyarakat dari Desa Bugalima melakukan perlawanan dengan menggunakan senjataan seperti parang, panah, tombak, dan senapan angin. Masyarakat Ilepati dan masyarakat Bugalima yang setelah terjadi konflik kemarin langsung didatangi oleh aparat keamanan setempat seperti Kapolsek Arunara Barat, Ibda Janwardana Rambi bersama Babin Kamtipmas dan Babinsa melakukan mediasi awal, meminta para pihak agar menahan diri sehingga tidak terjadi konflik yang lebih luas. Dan hingga saat ini konfirmasi terakhir yang diperoleh dari Kepolisian Resor Polres Timur melalui Kapolres AKBP Inyoman Putra Sandita, sebanyak 16 orang yang sudah diamankan di Polres Flores Timur untuk menjalani pemeriksaan. Ke-16 warga ini diduga menjadi pelaku anarkis yang melakukan pengerusakan dan pembakaran rumah. Polisi juga sudah mengamankan sejumlah barang bukti seperti 10 buah tombak, 3 buah parang, 13 buah busur panah, 4 buah bom pipa, dan serbuk bom pipa. Kemudian ada peluru senapan angin sebanyak 1 butir. Demikian rekan informasi sementara yang boleh saya laporkan dari Kabupaten Flores Timur, khususnya di Pulau Arunara yang sedang terjadi konflik sengketa tanah. Saya kembalikan ke studio. Baik, rekan Paul, untuk yang terakhir, rekan Paul, terkait kebakaran yang terjadi, apakah sudah ada update terbaru terkait kebakaran? Apakah sudah padam atau sampai saat ini masih ada proses pemadaman dari pihak keamanan? Baik rekan, untuk rumah yang terbakar itu kemarin sekitar pukul 10 memang ada serpian-serpian bara api masih berserakan, dan juga ada kabel-kabel listrik yang ikut terbakar, namun apinya sudah berhasil dipadamkan kemarin sekitar pukul 12 siang. Dan hingga saat ini warga yang menempati rumah yang sebelumnya rumahnya sudah dibakar itu sudah tak bisa kembali tinggal di rumah mereka karena kerusakannya sudah sangat parah, bahkan ada yang hangus tanpa sisa. Baik, terima kasih rekan Paul, jurnalis tribunflores.com atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.